Jadi Jika saat ini, aduh. Teh bunga. nggak bisa. Nggak bisa. Ini mah. Kirain kayak gini. Teh bunga ngeprank. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbagi Sisi bersama Bunga. Tapi ada yang berbeda hari ini. Bunga sendirian dan juga nanti narasumbernya akan sendirian. Karena spesial hari ini kita akan membahas tentang ayah. halo, saya Agung. Saya Agnes Firdana. Saya Purba. Saya Muhammad Fathul Rozi. Saya Bidan Gege. Halo, saya Putri. Dan hari ini Saya akan mencoba Jawab pertanyaan. yang udah dikasihin ya. Mari kita coba. Kok kita coba? kalau bicara soal ayah, yang paling aku ingat itu Kok sedih ya? Gak bisa. Kalau misalkan aku lagi sakit nih, biasanya bapak aku teh langsung nyamperin ke kamar, terus dia tuh langsung bawain makanan, pokoknya maksa aku buat makan obat itu. Sosok yang luar biasa dan juga kuat. saya merasa bahwa kalau berkaitan dengan seorang ayah, saya banyak mencontoh atau banyak mengambil sikap itu dari contoh yang ayah saya lakukan, terus juga dari prinsip dan juga bagaimana perilaku kita terhadap orang-orang. Nah, Waktu kecil deket banget sama ayah. Mungkin karena anak pertama juga, terus anak perempuan, kemana-mana kalau kerja selalu disusulin. Karena waktu itu tinggal di rumah dinas kan, jadi kalau ke kantor tuh deket. apapun contohnya maupun perkataan atau saran yang diberikan oleh Pak Ayah, biasanya itu yang lebih melekat ya pada saat saya sudah menjalani kehidupan dewasa, dan itu yang saya ambil dan saya sesuaikan dengan pribadi saya sendiri. Terus setiap pulang kantor, padahal deket, selalu bawain makanan Astor yang kecil-kecil tuh, yang bentuknya bantal. Sama sering jalan-jalan ke kebun binatang. Tahun 2016 ayah saya terkena penyakit. Waktu itu dikatakan penyakitnya stroke ringan kalau nggak salah, dan itu membuat saya merasa sedih, yang dimana ayah adalah seorang tulang punggung keluarga, hingga membuat ekonomi kami kira-kira begitu jatuh gitu ya. Teteh selalu semangat, walaupun kaki teteh ada bermasalah. Satu lagi, kalau bicara soal ayah itu aku ingat 3 laki-laki hebat. Bapak aku, abah, mertua aku, dan juga Papa Iman adalah suami aku. Ayah bisa sembuh kembali dan membuat saya merasa alhamdulillah sampai saat ini ayah masih ada buat menemani sampai cita-cita anaknya terwujud untuk menjadi seorang tenaga kesehatan seperti itu. Ayah aku itu sosok yang Luar biasa. Pendiriannya keras ya, sangat punya pendirian yang keras, itu tidak bisa digoyahkan dalam pekerjaan pun. Terhebat, tegas. Kalau dari luar kelihatannya cuek, tapi pemerhati. Misal, kalau anaknya ada yang ngerjain tuh, dikerjain sama teman-temannya, selalu bilang, "Teteh, nggak boleh dikit-dikit ngalah. Kalau misalnya dia jahat sama teteh, tegur," katanya gitu. yang penyayang, sabar, pokoknya semua sosok sama dia teh diambil gitu lah ya. Sosok yang pekerja keras, rajin, dan sangat luar biasa. Walaupun mungkin dulu memang pas kecil saya sering ngobrol, tapi ketika dewasa memang jarang gitu ya karena merasa canggung sekarang. Tapi ketika melihat sosok ayah, sangat luar biasa memotivasi saya sendiri. Kalau melihat ayah saya itu udah terlihat lah, tipe Sumatera banget ya, tipe yang keras, punya pemikiran, dan
tidak malu untuk menyampaikan hal-hal yang dia inginkan ke semua orang. Terus juga ya memang kalau untuk memberikan sisi lembutnya atau sayangnya memang tidak terlalu terlihat, tapi mendukung, memotivasi itu sangat to the point ya, to the point. Jadi dan tidak takut untuk ngobrol sama anaknya, dalam artian untuk bahkan untuk keras atau untuk berantem pun kita adu argumen itu kita bisa. Jadi itulah sosok ayah saya. Dari ayah aku belajar bahwa setiap masalah itu bisa dibereskan satu-satu, walaupun pelan-pelan. Harus punya tanggung jawab. Walaupun anak perempuan tetap harus punya tanggung jawab. Walaupun sudah berumah tangga, tanggung jawabnya banyak. Bahwa hidup itu banyak tantangan, hidup itu banyak hambatan. Jadi kita harus punya prinsip yang kuat. Kalau saya sih diajarin balik lagi ke Islam, balik lagi ke Allah, ke Al-Quran. Apapun yang terjadi di dunia, pokoknya asal kita berpegang dan kita yakin ini sesuai dengan agama kita, maka jangan pernah khawatir dan pernah takut, pasti ada jalannya. Jadi itu yang saya dapetin, dan juga saya jadi berani untuk menghadapi kehidupan, dan beliau nggak pernah takut apapun tantangannya, apapun challenge-nya, siapapun orangnya, beliau berani menghadapi. Jadi itu yang saya ikutin dari ajaran orang tua. Bukan tanggung jawab jadi kepala keluarga aja, tapi anak perempuan itu harus bisa segalanya. Jangan mengandalkan suami, jangan mengandalkan orang lain. Kita harus serba bisa. Mendidik anak bisa, ngurus suami bisa, pekerjaan bisa. Apalagi orang tua. Kita itu harus jujur, harus baik ke semua orang. Bahwa segala sesuatu yang memang akan terasa berat, jika dijalani semuanya pasti bisa dilewati. Apapun itu, sesulit apapun itu, jika kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan penuh kesabaran, dan juga berdoa tentunya ya, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, terus kita terus berusaha, pasti semuanya bisa dilewati. karena panutan aku adalah 3 orang ayah yang tadi aku sebutin di awal, jadi dari mereka aku belajar bahwa menjadi seorang ayah dan kepala rumah tangga itu ternyata sulit ya gitu. Terus menjadi seorang ayah itu aku belajar harus bertanggung jawab, harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Momen yang paling aku ingat sama ayah itu Mungkin waktu kecil dulu ya, sebelum bisa sampai sekarang, ya kami berangkat dari keluarga kecil yang memang tidak memiliki apa-apa. Dulu sempat ayah kan menjadi seorang petani gitu ya. waktu nganter lomba pasang diri tari jaipongan tingkat SMP. Waktu itu pernah berangkat dari pagi pulang malam, sempat yang cuman jadi juara harapan. Suatu saat kita udah capek, udah lelah, bukan capek karena nggak pernah dapat juara 1, 2, 3, enggak, maksudnya karena full kan ya waktu itu. Terus waktu itu tiba-tiba dapat pengumuman juara. Kalau momen yang aku ingat justru waktu itu adalah momen yang lucu sih ya, waktu aku SD kayaknya. Waktu SD tuh ya namanya anak SD ya gitu, random banget kan gitu, terus duduk di kursi, aku main jungkat-jungkit pakai badan aku sendiri, terus aku ikat nih si kakinya, jadi biar bisa goyang-goyang kayak gitu kan. Terus tiba-tiba gempa dan yang pertama kali ayah aku lakuin adalah langsung narik aku dari situ, dan aku digeret sama ayah aku keluar rumah saking paniknya. Itu aku momen yang paling aku ingat sih. Dari situ kelihatan banget senangnya ayah, karena ayah aku tuh semuanya support ya, dari hobi apalagi pekerjaan iya, dan saya sampai saat ini jadi bidan, sampai sekarang ini untuk ngelangkah keluar jalur jadi profesi bidan aja kayaknya berat banget. Karena apa? Perjuangan ayah sama ibu.
yang pertama si ayah ya, yang cari biaya gitu. Kalau misalkan aku lagi sakit, pasti baba aku teh nyamperin ke kamar terus ngasih makanan, bawain obat supaya sembuh lagi kayak biasa gitu. Ketika proses melahirkan anak Purba, ayah masih mendampingi Purba untuk melahirkan. Yang mana yang melewati pasar itu dulu harus melewati kali dulu gitu tuh, kali yang deras. Dulu ayah membelikan bakso terus makanan-makanan dari pasar, yang mana pulang dari pasar tuh kita bukan ke rumah tapi makannya di sawah dulu. Itu paling ingat waktu kecil dulu. Itu sangat luar biasa sih, momen yang sampai sekarang masih saya ingat. Waktu keluarga kami, ya saya, ayah, ibu, dan kakak saya. Tanpa sosok ayah aku, waduh, Bakal nggak strong ya kalau misalkan tanpa sosok ayah gitu. Karena yang ngedidik aku selama ini gitu, biar strong, biar mandiri, itu adalah ayah aku. Tanpa sosok ayah, Purba itu bukan siapa-siapa. bingung ya untuk menetapkan saya berprinsip sebagai laki-laki yang seperti apa, karena banyak yang kita hadapin sebagai seorang laki-laki maupun di dunia kerja maupun di ini itu saya banyaknya sebetulnya dapat dari bagaimana orang tua saya memperlakukan saya, jadi membuat saya jadi kuat, tangguh, dan tidak pernah menyerah. Itu sebetulnya dari ayah saya sih, dari sikap-sikapnya gitu ya. Jadi apa yang saya alami sekarang, watak saya juga kadang terlihat keras juga, yaitu memang saya dapetin dari orang tua gitu. Jadi apapun kendalanya saya terus mencari solusi, dan itu saya rasa dari orang tua ya, karena orang tua saya nggak pernah takut, nggak pernah mencari jalan yang simple, yang sederhana, tapi apapun itu kendalanya harus berani, harus maju terus. Jadi Saya nggak tahu gimana ngejelasinnya gitu ya, kalau misalnya ayah tidak ada menemani saya. Karena dulu juga maksudnya ketika diuji dengan ayah yang sakit keras, sudah merasa benar-benar kehilangan sekali. Jadi tidak bisa menggambarkan tanpa sosok ayah saya akan seperti apa, mungkin tidak bisa sampai di titik ini gitu ya. Nggak akan jadi sekarang. Ya sedih lah ya, semua orang juga kalau misalkan tanpa ada sosok ayah gitu ya. Tuh nggak bisa ini mah. kalau tanpa sosok ayah mungkin saya tidak akan menjadi figur yang seperti itu sekarang ya. Mungkin saya juga mungkin mencari bagaimana harusnya seorang laki atau pemimpin keluarga itu bersikap di rumah, dan banyak juga yang saya contoh dari orang ayah saya terkait dengan rutinitas di keluarga, di rumah, yang ternyata yang saya lihat di tempat-tempat lain atau di orang-orang lain tuh justru bahkan nggak pernah ada gitu. Jadi saya amazed, hal kecil seperti itu justru yang membuat saya punya prinsip, punya gambaran ke depan mau seperti apa. Kalau bisa putar waktu bareng ayah, Aku selalu mikir semua waktu yang aku jalanin selama ini sempurna. Jadi kalau aku bisa putar waktu bareng ayah, aku ingin melakukan semua kegiatan yang kemarin-kemarin aku lakuin bareng ayah. Kok jadi sedih? mengajaknya liburan. Pengennya jalan-jalan bareng berdua sama ayah sih, makan bareng berdua. Gak tahu, itu sih aku pengen gitu ya kalau sama ayah gitu. Aku pengen banyak ngomongin waktu santai ya, seperti contohnya kayak rekreasi, liburan, makan bersama, karena itu tergolong jarang lah dulu. Jadi hanya insidental atau liburan. Jadi kalau banyaknya ayah saya kerja, saya juga ada banyak kegiatan. Jadi waktu untuk santai, untuk momen bisa dibilang keluarga ya, momen keluarga benar-benar tidak diskusi tentang hal-hal yang serius, itu bisa ditambah. Jadi kalau saya butuh waktu, mungkin lebih sering liburan, santai, kulineran, terus juga jalan-jalan kemana gitu. Jadi itu yang mungkin sebulan sekali atau bahkan sebulan lebih sering lah, sebulan 2 kali 3 kali, itu yang ingin saya lakukan, karena itu yang dulu saya termasuk jarang lah untuk kegiatan seperti itu. Banyaknya lebih ke serius-serius. Ngebahagiain orang tua jelas, karena sampai saat ini kayaknya belum cukup ngebahagiain orang tua, apalagi ayah ya yang apa-apa sendiri, cari uang sendiri, karena kan ibu di rumah ngurus kita waktu itu. Jadi kayaknya kalau bisa putar waktu bareng sama ayah, pengennya
Kalau dari urusan pekerjaan pengennya kayaknya sharing aja gitu bareng-bareng. Karena memang dari waktu kecil juga saya udah bisa cari pendapatan dari sinari itu. Jadi pengennya ngasih yang lebih, yang terbaik gitu dari sekarang. Ya mungkin banyak hal yang ingin disampaikan, yang ingin diucapkan kepada ayah. Ya walaupun mungkin bisa saja sekarang, tapi sekarang agak sedikit canggung karena mungkin udah agak besar mungkin ya. Banyak sekali hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada ayah, terutama momen-momen waktu kecil ikut berjualan, terus ikut bertani dengan ayah. Itu hal-hal yang sangat saya senangi, walaupun sekarang sudah tidak bisa dilakukan lagi gitu karena saya sibuk bekerja juga, seperti itu. Jika saat ini, aduh. Jika saat ini ada ayah di depan aku, hal yang pengen aku ucapin adalah Jujur karena udah besar, kayaknya malu banget ya buat ngucapin. Kemarin-kemarin tuh ayahku lagi sakit sampai sekarang. Mungkin karena dari dulunya dididiknya agak keras ya gitu, jadi kayak buat ngucapin sayang gitu, ngungkapin perasaan tuh agak malu gitu kan kalau ke ayah. Cuma saat itu tuh aku pengen banget meluk gitu, tapi gengsi. Dan kalau misalkan saat ini ada ayahku di depan aku pengen bilang, Bapak, makasih ya. Aduh. Teteh sayang sama Bapak gitu. Jadi kayaknya bilang di sini malu juga sih. Tapi yang pasti Teteh sayang sama Bapak. Makasih udah didik Teteh. Sampai Teteh bisa jadi kayak gini sekarang. Bisa bantu keluarga sedikit-sedikitnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapin, cita-cita Teteh buat punya tempat praktek bisa terkabul. Amin. Doain ya Pak. Ngeluh terus makasih banyak gitu, udah sayang banget sama aku. Bapak, makasih banyak. Berkat Bapak, aku bisa tumbuh jadi anak yang kuat, bisa menjadi seorang istri dari suami aku saat ini yang mandiri, bisa menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anak aku gitu. Makasih juga Bapak udah berjuang sampai saat ini. Makasih juga Bapak selalu tampil kuat di depan anak-anaknya. Walaupun aku tahu ya, mungkin saat ini kondisi Bapak lagi nggak sehat, tapi Bapak selalu bilang nggak apa-apa, selalu bilang Bapak sehat, Bapak kuat. didikan orang tas saya, ayah itu keras, didikan ayah itu keras dan tidak manja, dan kita sering beda pendapat, yang membuat kita menjadi ya sering mungkin berantem ya, diskusi tapi berantem. Itu yang membuat saya menjadi diri saya sekarang yang kuat, dan terima kasih. Kalau ngomongin apa yang akan diucapkan, mungkin yang pertama saya mau minta maaf sama ayah, belum bisa memberikan banyak hal gitu ya, belum bisa memberikan apa yang telah diberikan. Istilahnya kalau di bahasa Sunda mungkin pulang tarima, belum bisa pulang tarima, jadi belum bisa memberikan apa yang udah ayah berikan kepada saya.
Jadi saya mau minta maaf kepada ayah. Cukup banyak hal yang udah ayah perjuangkan kepada saya, tapi sampai hari ini belum bisa saya balas. Bahkan mungkin sedikit pun belum ada gitu. Selain ya mungkin hanya sedikit saja, rasanya masih jauh gitu kalau dibandingkan dengan perjuangan ayah kepada saya. Mungkin saya cuma mengucapkan atau menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Dan selalu bisa memenuhi tanggung jawab Bapak kepada anak-anak Bapak dan juga kepada istri Bapak. Anis cuma mau berharap semoga Bapak diberikan umur yang panjang, kesehatan, juga kekuatan, serta kebahagiaan untuk menjalani sisa waktu kita bersama. Terima kasih. Teteh sayang sama ayah. Love you. Terima kasih. Semuanya.